tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan, dan hindari juga bersentuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sejenak. Kita mau mengajak kalian semua untuk mendoakan Indonesia, bahkan dunia, untuk apa yang sedang kita alami saat ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang sudah terpapar virus corona, yang saat ini sudah terbanyak sakit, supaya mereka diberikan Tuhan kesembuhan. Dan kita berdoa supaya virus corona ini lenyap dari muka bumi ini, berlalu dari muka bumi ini. Kemudian selanjutnya kita berdoa juga untuk tim medis yang bekerja supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Bahkan kita berdoa juga untuk pemerintah kita supaya Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan untuk memberikan solusi apa yang dialami oleh negara kita saat ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah belajar dari bab 12, yaitu keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Orang tua mengajar anak supaya tunduk dan taat pada orang tua. Dan juga anak diharapkan berperan menciptakan keluarga Kristen yang menjadi berkat. Bagaimana keluarga Kristen jadi berkat di tengah masyarakat? Hidup dengan penuh hikmat, memanfaatkan waktu, dan yang ketiga mengucapkan kata yang membangun. Berhikmat dengan menguasai diri, sederhana, tekun, penuh kasih, menggunakan waktu untuk belajar, bergaul, bekerja, dan melayani. Mengucapkan kata-kata yang membangun, menguatkan, dan memberi semangat. Sebagai keluarga Kristen, kita diberi mandat oleh Tuhan agar menjadi berkat di tengah masyarakat. Menjadi berkat dimulai dari masing-masing anggota keluarga, kemudian menjadi berkat bagi jemaat di gereja, serta menjadi berkat di lingkungan RT, RW, dan masyarakat. Galatia 3 ayat 8b. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Galatia 3 ayat 8b. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Hari ini kita akan belajar dari bab 13, yaitu mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Bab 13, mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Dengan landasan Alkitab, yaitu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 6 ayat 14 sampai 15, dan Amsal 1 ayat 7. Pada bab ini kita akan belajar yang pertama tentang arti iptek. Arti iptek. Yang kedua, dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga, sikap dalam menghadapi iptek. Sikap dalam menghadapi iptek. Yang pertama kita akan belajar arti dari ilmu pengetahuan atau iptek, yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu
yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Teknologi adalah suatu benda atau objek yang dapat diciptakan oleh manusia yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun dampak iptek dalam positif dan negatif adalah sebagai berikut. Pengaruh kemajuan iptek terhadap manusia. Apakah pengaruh dari kemajuan ini? Pengaruh ini bisa positif dan negatif. Bisa mempengaruhi 4 aspek dasar. Yang pertama di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial, bidang budaya, dan bidang politik. Iptek dapat berpengaruh positif. Namun dapat juga berpengaruh negatif. Sekarang tergantung kita sendiri yang menyikapi hal tersebut. Dampak positif dalam bidang ekonomi, munculnya perusahaan yang menjangkau pasar lebih luas, semakin maraknya penggunaan TIK, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Namun dampak negatifnya adalah adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online, melahirkan generasi yang konsumtif dan instan, dan berbagai situs dapat menyediakan secara online. Dampak positif bidang sosial adalah sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Informasi cepat diterima oleh masyarakat dan mempermudah komunikasi bagi semua orang. Dampak negatif bidang sosial, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pelajar, dan menjadi individualis. Mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa dan mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Dampak negatif bidang budaya adalah kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, membuat sikap menutup diri dan berpikiran sempit, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Dampak positif bidang politik, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dampak negatif di bidang politik adalah negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik, timbulnya fanatisme rasial etnis. Kesimpulannya adalah kemajuan iptek dapat mengakibatkan pengaruh baik dan buruk bagi kehidupan masyarakat dan berbangsa. Namun ini tergantung bagaimana
Sikap dalam menghadapi iptek. Apakah kita harus menolak atau menerima dengan tangan terbuka? Menurut Amsal 1 ayat 5 dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap yang takut akan Tuhan, memanfaatkan iptek sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia, sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana iptek dapat berdampak positif dan negatif bagi manusia? Bagaimana iptek dapat berdampak positif dan negatif bagi manusia? Jelaskan sikap manusia dalam menyikapi iptek sesuai iman Kristen. Jelaskan sikap manusia dalam menyikapi perkembangan iptek sesuai iman Kristen. Matur nuwun. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, mari kita berdoa.